Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 27 Februari 2024. Dan pada hari ini kita masih membahas terkait dengan topik bagaimana memang tidak terasa saat lagi kita akan menghadapi salah satu hari besar agama yang juga akan menjadi salah satu patokan melihat bagaimana stabilitas dan juga distribusi bahan pokok yang ada di pasaran. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, saudara dan juga pemirsa, ini sesuai dengan tema kita yakni menjaga dan juga menstabilkan harga pangan di pasar. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, kita sudah kehadiran salah satu pelaku usaha yang pada ini memang sangat kait eratnya bagaimana melihat juga fluktuasi pasar dan langsung bersentuhan seperti itu ya dengan komoditas-komoditas yang juga riskan atau rawan selama jelang hari besar ataupun juga terkait dengan inflasi dan lain-lain. Ini salah satunya ada Bang Reza Nugraha. Selamat sore, Bang. Sehat sore, Bang. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Wah, jadi kita nanti akan berbincang dan juga berdiskusi bersama Bang Reza terkait dengan situasi yang sedang terjadi saat ini ya, Bang Reza. Dan juga untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan mungkin langsung bertanya bagaimana sebenarnya melihat situasi yang terjadi saat ini langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Dan Bang Reza, kalau Bang Reza melihat, memang kita mengetahui tidak lama lagi, mungkin dalam hitungan hari dan juga minggu ini kita sudah sama-sama akan menghadapi salah satu hari besar agama Ramadan. Terus juga melihat kemarin sudah ada bencana dan lain-lain. Nah, bagaimana sebenarnya menilai stabilitas dan juga kebutuhan harga pokok yang cukup riskan atau rawan untuk meningkat dan juga menurun nih, Bang? Untuk 1 minggu terakhir, Bang Azed, memang harga bahan baku terutama yang mempengaruhi inflasi seperti cabai merah ya, itu memang sedang naik karena memang sejak pertengahan bulan Februari jumlah pasokan cabai merah kita terutama dari petani lokal itu sudah mulai habis. Seperti kita ketahui dari awal bulan Januari 4 atau 5 lumbung pangan kita ya itu terkena bencana banjir. Seperti petani-petani kita yang ada di Sungai Penuh, di Kerinci, di Bungo, di Kumpe itu habis memang kerendam banjir. Jadi mulai dari pertengahan Januari sampai pertengahan Februari memang kita masih mengandalkan cabai-cabai di sekitar kota Jambi. Seperti cabai dari Nes, dari Mendalo, dari Petaling. Tapi ya sekarang masa panen sudah mulai habis dan kita memang harus impor cabai dari Medan, dari Lampung, dan pasokannya juga mulai menipis. Sehingga memang dalam beberapa hari terakhir mulai terasa mungkin masyarakat di kota Jambi khususnya harga cabai kemarin sampai tembus 115.000 ya di hari Minggu, tapi per hari ini udah mulai turun lagi karena kita ada juga sedikit bantuan dari operasi pasar, sehingga harga cabai udah di angka 75 sampai 85.000. Baik, berarti memang terkait dengan kenaikan harga ini sendiri di harga kebutuhan pokok ini salah satunya cabai ya, seperti itu ya, Bang. Kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri tadi kan sempat ya Bang menyebutkan beberapa wilayah. Memang wilayah tersebut sebagai pasokan ataupun lumbung cabai yang ada di Provinsi Jambi, Bang? Oh iya, selama ini kota Jambi itu mendapatkan pasokan cabai itu terutama dari Kerinci, dari Kumpe, cabai lokal, dari Mendalo. Untuk pasar Angso 2, pasar induk kita, itu sebagian besar memang berasal dari sana. Baik, berarti memang pendistribusian dan pasokan pastinya dari sana gitu ya, Bang. Nah, untuk melihat sendiri nih, Bang, kita akan tahu memang beberapa saat ini pun juga beberapa harga dan juga komoditas yang naik. Keluhan masyarakat sejauh ini seperti apa, Bang, terhadap mungkin Abang yang sering bersentuhan nih terkait dengan harga pasar ya? Mungkin juga karena ini sudah mulai bersinggungan dengan persiapan bulan Ramadan, Bang Azed. Jadi mungkin masyarakat juga tidak terlalu kaget ya. Tidak terlalu kaget. Oh ya, mungkin biasalah ini udah mau mulai puasa begitu. Tapi kita juga pengen melihat respon dari pemerintah. Jangan sampai momen menjelang Ramadan ini dimanfaatkan oleh oknum ya. Oknum pemain harga di pasar untuk menjaga harga di atas harga normal gitu. Baik, berarti ada kata kunci menarik nih, ada oknum. Memang sejauh ini memang ada melihat situasi dan lain-lain, memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi saat ini seperti itu, Bang? Iya pasti ya. Kalau untuk barang-barang pokok seperti cabai, bawang merah atau ayam itu biasanya ya ada pemain-pemain besar yang mau menahan barang atau juga mau mempersedikit jumlah stok sehingga harga bisa meningkat gitu. Jadi biasanya pemerintah akan tanggap, biasa dari Disperindak atau dari Badan Ketahanan Pangan itu biasanya langsung turun operasi pasar.
Baik, berarti kalau misalnya kita melihat kemarin juga sudah kita mengalami bencana dan sampai saat ini pun beberapa wilayah juga mengalami bencana. Apakah ini juga salah satu faktor mendukung akhirnya kelangkaan salah satu komunitas dan lain-lain, Bang? Iya, pasti. Itu pasti. Ya, supply-nya terganggu ya pasti juga di pasarnya juga pasti jumlah pasukannya juga pasti terganggu gitu. Harga pasti meningkat. Baik, kan kalau misalnya kita mengetahui bahwa potensi bencana, kemudian juga kejadian-kejadian seperti ini itu bukan sesuatu yang baru seperti itu. Memang sejauh ini seperti apa langkah yang mungkin dikeluarkan oleh petani ataupun juga kolaborasi yang dilakukan untuk istilahnya kita memang mewaspadai adanya bencana, tetapi harga dan stabilitas bahan pokok ini juga tetap terjaga. Seperti apa Bang sejauh ini, Bang? Kalau misalnya untuk kategori bencana ya seperti kebanjiran agak sulit sih kita dari sisi petani. Bagaimana petani mengatasi banjir ya hampir mustahil ya Bang Hazet ya. Paling kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah pada saat curah hujan mulai tinggi, ada tanda-tanda akan banjir ya biasanya pemerintah akan sigap tuh, akan ada stok barang, mulai stok barang dari luar. Karena kita ketahui juga ya seperti Badan Ketahanan Pangan, Bulog, mereka punya storage yang cukup bagus untuk menyimpan barang dalam jumlah yang cukup besar gitu. Baik. Kalau dari sisi petani ya siapa sih yang bisa menahan banjir? Hujan berminggu-minggu nggak berhenti di kebun. Mungkin ini bisa jadi sedikit pembelajaran untuk teman-teman petani memperhatikan musim tanam. Strategi penanaman. Betul. Seperti apa, Bang? Mungkin juga pemerintah juga bisa turun ke lapangan untuk sosialisasi. Ya karena kita juga ada perkiraan nih mungkin curah hujan mungkin agak cukup tinggi di bulan November, Desember, Januari. Udah kita mungkin untuk di fase itu kita bisa istirahat tanam, tapi kita bisa mulai tanam itu ya setelah musim banjir selesai atau musim hujan mulai menurun gitu. Tapi ya terkadang juga kembali lagi, wah kekeringan nih, kita nggak punya air nih buat nyiram tanaman. Mungkin kita dialog di 6 bulan yang lalu, pembahasannya adalah musim kering. Tapi ya saat ini pembahasannya adalah ya kita kebanjiran begitu. Baik, berarti memang Provinsi Jambi ini salah satu yang kalau ketika kering memang kita kesulitan, ketika hujan pun juga ada beberapa faktor dan sektor yang juga terdampak. Nah, untuk kebutuhan dan juga pemenuhan bahan pokok kemarin selama musibah banjir ini sendiri, apakah juga sama signifikan meningkat harganya, Bang, seperti saat ini, Bang? Saat ini kalau khususnya di Kota Jambi, efeknya baru kerasa satu minggu terakhir ya. 1 minggu terakhir baru kerasa efeknya karena jumlah cadangan kita sudah mulai menipis sehingga ya kita baru kerasa peningkatan harga gitu. Baik, berarti memang karena kembali lagi ada faktor yang mendukung, kemudian juga salah satu tadi ada poin catatan yang menarik adalah salah satunya permainan juga nih dari beberapa oknum yang kita wanti-wanti juga jangan sampai ini mengakibatkan pelambungan harga. Dan saudara, saat ini kita juga sudah bersama dari salah seorang kadis ya, ini bukan salah seorang, memang kadis ya, Kadis Perindak Provinsi Jambi, Bapak Kebas Fuad. Selamat sore Pak Kebas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Pak Kebas, ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi. Kita mengetahui memang menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga nanti Ramadan yang akan datang beberapa hari dan beberapa minggu lagi, ini beberapa kebutuhan bahan pokok cukup melambung. Nah, bagaimana Pak kalau Bapak melihat situasi yang terjadi saat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya yang akan kita hadapi sekarang dalam waktu dekat, mungkin 2 minggu ya, sekitar 2 minggu mungkin, karena kita Ramadan diperkirakan di minggu pertama atau minggu kedua bulan depan ya, bulan Maret. Artinya seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kalau sudah memasuki hari raya atau HBKN ya, Hari Besar Keagamaan Nasional, itu pasti akan ada pergerakan terkait dengan kebutuhan dan maupun ketersediaan daripada bapok tersebut. Contohnya juga mungkin kalau hari ini mungkin kendala kita yang kita rasakan terkait dengan ketersediaan mungkin salah satu bapok yang memang jadi idola tanda kutip kita semua lah Jambi ya. Contohnya cabai merah. Cabai merah kan sekarang hari ini harganya cukup tinggi, tidak sesuai dengan tahun sebelum dengan kondisi bulan yang sama ataupun bulan lalu. Memang harganya cukup naik drastis. Nah, tentunya ini ada beberapa faktor karena kita tahu beberapa bulan ini atau beberapa waktu ke belakang hampir semua ya merata kita
ada curah hujan yang cukup tinggi, dan mungkin tidak hanya di Jambi, tetapi juga mungkin di beberapa provinsi lain. Nah, provinsi lain ini adalah merupakan mungkin salah satu provinsi yang jadi andalan kita untuk sebagai pemasok, daerah pemasok untuk komoditi tersebut, cabai merah. Nah, ini jadi jadi persoalan. Nah, mudah-mudahan kalau hari ini cabai itu kita masih minta distribusi dari seperti dari Aceh. Nah, tapi kan kemampuan produksi juga nggak bisa kita pastikan. Permintaannya banyak, namun panennya juga tidak mumpuni mungkin karena situasi curah hujan yang tinggi tadi. Nah, artinya mungkin ke depan menjelang HBKN ini ada beberapa komoditi bahan pokok penting ini yang yang harus kita antisipasi seperti cabai merah, kemudian beras, kemudian cabai rawit. Mungkin tiga itulah. Karena kalau minyak goreng, insya Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi lonjakan seperti sebelumnya, karena kita juga sebagai salah satu provinsi yang juga penghasil minyak goreng, karena kebunnya di kita, pengolahannya juga di kita, pabriknya juga di kita, sehingga mudah-mudahan bisa, tentunya kita harus penuhi dulu kebutuhan lokal, baru nanti kita bisa keluar untuk minyak lokal kita. Nah, namun 3 komoditi yang saya sampaikan tadi yang perlu kita antisipasi menjelang nanti masuk bulan suci Ramadan, kemudian juga nanti trennya pasti akan naik selama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini juga kita antisipasi. Dan langkah-langkah yang sudah kita ambil juga sebelum itu, kita sudah rapat berkali-kali juga dengan tim TPID, kemudian dari dari stakeholder lain seperti dari Polda untuk memantau ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita pantau terus, kita monitoring, kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mungkin begitu. Baik, sejauh ini kalau misal tadi yang disampaikan oleh Bang Reza selaku pelaku usaha juga Pak, ini terkait dengan adanya kemarin juga bencana yang terjadi di Provinsi Jambi. Apa itu juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pendistribusian bahan pokok ini sendiri, terkhusus cabai tadi komoditasnya cukup meroket kemarin karena minggu ya, kalau nggak salah sudah hampir tembus 100 lebih seperti itu. Apakah itu juga salah satu faktor yang menyebabkan Pak? Nah, artinya bencana banjir kemarin ya mungkin itu salah satu faktor juga, karena kita ambil mungkin daerah pemasoknya dari barat, ya mungkin dari Aceh atau dari Medan atau dari Sumatera Barat. Tentunya ada akses jalur yang terputus karena mungkin kena banjir juga. Artinya harus melalui jalur mutar, sehingga itu juga berakibat berefek kepada harga. Karena kan jarak tempuh juga mempengaruhi, sehingga tadinya cukup dengan waktu yang singkat, mungkin harga biaya transportnya lebih murah, tetapi karena ini harus melalui jalan yang lebih jauh, jarak tempuh yang lebih jauh, tentunya pasti akan berdampak kepada harga. Jadi artinya memang dampak bejana pasti ada terhadap kenaikan harga tersebut. Tetapi itu untuk transportasinya. Tetapi kalau untuk komoditi cabai merah ini memang Jambi kita memang masih bergantung dari provinsi tetangga yang sebagai penghasil, karena kita ada di beberapa daerah marginal kota, kemudian Kerinci juga ada sebagai demplot kita untuk produk cabai ini, tetapi juga nggak bisa memenuhi kebutuhan lokal Provinsi Jambi seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya Pak Fuad dan juga Bang Reza terkait dengan bagaimana sebenarnya situasi saat ini terkait dengan menjaga stabilitas dan juga kebutuhan pokok nih menjelang hari besar terkhususnya. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas dan juga harga. Salah satunya komoditas yang paling penting cabai dan lain-lain, beserta kawan-kawan yang juga terkadang ini menimbulkan inflasi dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan tadi pembahasan kita Pak. Tadi Bang Reza ini ada mengeluarkan statement menarik. Ketika memang harga kebutuhan ini meningkat, ada juga beberapa permainan dari agen tertentu ataupun juga unsur-unsur yang memanfaatkan momen ini. Bagaimana sejauh ini Disperindak menilai situasi tersebut, Pak? Ya, baik. Sebenarnya ini kan juga informasi yang sudah kita tahu dari sebelum-sebelumnya juga. Mungkin mekanisme ke depannya, tapi kita sudah lakukan itu juga melalui tim TPID, tim terpadu, kerjasama dengan stakeholder seperti Polda, kemudian pengelola pasar juga. Sebenarnya ini kan juga bisa kita tekan juga. Artinya barang yang masuk dari luar Provinsi Jambi
ini kan sebenarnya harus satu pintu. Nah ini pelan-pelan kita mau sudah pernah kita bicarakan juga dengan seperti pengelola pasar Angsol Duo. Mungkin ada pasar transit ya Pak Reza ya, pasar transit seperti yang di Talanggulo. Nah ini sebenarnya mekanisme atau prosedurnya itu harus kita bikin satu alur gitu kan. Artinya yang masuk itu jelas, nanti distribusinya kemana sehingga bisa menstabilkan harga, pasti efeknya ke situ. Nah itu juga mengantisipasi tanda kutip permainan daripada kawan-kawan yang mungkin mencari keuntungan lebih ya. Tapi kan sedikit lebih, tapi kalau terus dan sifatnya masif ya agak berpengaruh juga dengan pasar. Nah ini mungkin tetap kita pantau. Itulah gunanya ada tim TPID, kemudian tim terpadu dengan Polda dan lain-lain, sehingga ini juga bisa, kami rasa bisa menekan itu. Kemudian juga yang berpengaruh, yang sebagai tolak ukur daripada inflasi khusus Provinsi Jambi kan hanya 2 pasar yang di kota ya. Satu pasar Angsol Duo, kemudian pasar Talang Banjar, kemudian satu lagi di Kabupaten Bungo. Jadi 3 pasar inilah yang kita harus sikapi, bagaimana kita bisa mendistribusikan secara lancar, kemudian memenuhi kebutuhan sesuai dengan kuantiti yang mereka perlukan, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan dijamin ketersediaannya. Nah dampaknya pastilah harga, sehingga inflasi bisa stabil. Kemudian salah satunya juga yang memang sudah kita antisipasi ya melalui Disperindak sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur kita sudah tetap siapkan seperti tahun lalu 2023 itu kita sudah berapa kali ya, 34 kali kita OP. Artinya untuk mengantisipasi bagaimana masyarakat ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu kan kebutuhan dasar lah ya, seperti beras, cabai, minyak, telur. Nah, artinya kalau seandainya ada arah-arah mau kenaikan harga, ketersediaan berkurang, nah kita intervensi. Kita lakukan operasi pasar, kita beli melalui distributor, nanti kita jual kepada masyarakat di pasar dengan harga yang murah, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan juga inflasi tersebut sudah bisa kita jaga, tidak akan terjadi kelonjakan seperti itu. Baik, Bang Reza, tadi kan sudah disampaikan oleh juga Pak Fuad ini selaku Kadis Perindak, begitu banyak program yang dihadirkan, dan sejauh ini bagaimana efek program yang dirasakan dari Bang Reza sendiri ataupun juga mewakili pelaku usaha lainnya, Bang? Oh iya. Kebetulan juga sejak 2022 kita berkomitmen ya bekerja sama dengan tim TPID untuk bantu stabilisasi harga terutama di kawasan kami, yaitu di Pasar Induk Angsol Duo. Saya melihat ya 30 kali ya Pak, tahun lalu 30 kali operasi pasar dilakukan, memang cukup efektif untuk menekan harga sehingga tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi. Ya, tapi memang karena juga jumlah kebutuhan masyarakat sangat tinggi, tim TPD tadi nggak bisa cover seluruh animo masyarakat untuk ikut serta dalam operasi pasar. Memang salah satu kelemahan operasi pasar yaitu momentual. Tapi memang kita harus kerjasama juga dengan tim terkait yang mengurusi di bagian supply, di bagian kebun. Ya, jadi di situ kami juga pelan-pelan dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, ayo kita sama-sama untuk perhatikan di hulunya juga. Petani-petani lokal, terutama petani-petani binaan dari dinas-dinas yang punya demplot di sana, itu tetap kita kasih concern penuh. Dan juga bagaimana kita awasi mereka, sehingga di momen-momen yang harusnya harga tinggi ya, seperti mau bulan puasa, itu kita bisa arahkan petani-petani lokal, sehingga harga juga bisa lebih rendah, terutama pada saat mereka mulai tanam. Jadi waktu tanam itu sangat mempengaruhi harga di beberapa waktu tertentu. Disitulah bagaimana kami dari tim Ciptani dan juga dari dinas terkait memberikan arahan kepada petani, ayo kita bom nih sebelum bulan puasa harus harga rendah. Jadi kita tanam sama-sama sehingga panen bisa bagus di bulan puasa, seperti itu. Di operasi pasar itu adalah peredam bagaimana pasar bisa stabil, tapi kita juga di hulunya juga kita udah persiapkan jauh-jauh hari supaya supply bisa terjaga. Tapi ya memang efek seperti bencana kita nggak bisa hindari juga ya. Efek seperti bencana, teman-teman petani kami di Kerinci, di Bungo, di Tebo itu kemarin pada kebanjiran, ya otomatis memang jumlah supply menurun, harga ya mulai meningkat juga gitu. Dan kami perhatikan juga mungkin Pak Kadis, harga telur ya
Udah 3 minggu terakhir ini harga telur nggak pernah turun ini. Harga telur di pasar itu dan kami perhatikan di tahun-tahun sebelumnya biasanya harga akan terus meningkat tuh sampai 2 minggu bulan Ramadan. Setelah itu mungkin harga baru agak mulai turun gitu. Baik, Pak Fuad, ini menarik tadi, katanya ada salah satu bahan pokok yang ini telur gitu. Seperti apa nih menilai 2 minggu terakhir memang harga telur cukup meningkat gitu seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, jadi betul tadi disampaikan Dinda Reza tadi bahwasanya dalam menyikapi semua seksual ya overall-nya itu memang hulu dan hilir itu kan tepat. Teorinya ada, cuman kita kadang dalam melaksanakannya itu implementasinya agak sulit. Mungkin banyak faktor yang mungkin bukan kita tidak mau melaksanakan itu secara total, tetapi mungkin ya tadi disampaikan juga kita sudah perencanakan, kita planning di mana daerah-daerah kabupaten kota di Provinsi Jambi yang potensi, yang memungkinkan secara geografis untuk cabai misalnya kan, tetapi mungkin tidak bisa diprediksi juga tiba-tiba musim kemarau atau musim hujan. Nah, ini yang sulit memang kalau kita bicara cabai merah dan cabai hijau ini. Artinya ya begitulah, dan memang kita akui sebenarnya kan OP atau intervensi ini kan alternatif terakhir. Sebenarnya kan tidak mestinya tidak harus dilakukan kalau menurut saya. Gitu kan? Semestinya untuk untuk semua juga nggak harus kita lakukan. Itu alternatif terakhir. Yang benar memang kalau kita lakukan program yang hulu dan hilir ini bisa sinkron. Hulunya jadi hilirnya menunggu sehingga harga bisa stabil, supply dan demand-nya mencukupi. Itu cerita kalau cabai merah. Nah, kembali kepada telur tadi, kan Jambi kan kita banyak lokasi ya, Reza ya. Di semua kota ataupun kabupaten terdekat itu pasti ada kawan-kawan kita yang mempunyai ternak ayam petelur ini. Petelur maupun daging ya, itu ada, pasti ada. Nah, ini lagi tinggal mungkin ada faktor lain lagi. Hulunya mungkin masalah pakan. Betul. Ada kenaikan harga pakan, faktornya apa lagi? Ada lagi mungkin ke Bali mungkin ada efek bencana tadi juga sehingga distribusi pakan tadi agak macet sehingga nanti harganya jadi tinggi, gitu kan? Distribusinya agak melambat sehingga panen yang mungkin terlambat juga sehingga tidak maksimal, jadi efek dominonya banyak. Artinya memang kalau kita bicara masalah Bapok ini ya harus begitulah. Timnya memang betul-betul komitmen, konsisten kita di sana. Program hulu dan hilirnya kita tentukan, kita jalankan. Ya, kalau memang sudah bencana yang di luar prediksi kita kan, itu yang di atas menentukan, artinya paling tidak kita sudah berupaya maksimal. Kalaupun nanti hasilnya tidak maksimal ya karena faktor X, jadi ya kita bisa maklumi seperti itu. Baik, tadi ada menarik juga program terkait dengan bagaimana pengunsuran stakeholder, salah satu dari petani, kemudian juga tingkat pedagang, dan juga ada lain-lain. Sejauh ini seperti apa program yang sudah dikeluarkan? Tadi mungkin ada disinggung terkait dengan bagaimana memberikan edukasi terkait petani dan lain-lain. Seperti apa Pak, kalau dari Disperindak sendiri? Ya, sebenarnya ini teknisnya di Hanpan atau di pertanian ya. Kalau kita kan di Disperindak lebih kepada hilir, mestinya distribusi dan harga, kestabilan ketersediaan dan bagaimana kestabilan harga. Ya tadi lah kembali kepada itu. Saya yakin pasti OPD teknis ya, stakeholder terkait pasti sudah ada program itu. Mungkin persoalannya tinggal lagi bagaimana kita melihat kalau memang secara konvensional ini nggak bisa maksimal, mungkin secara teknologi mungkin kita cari informasi seperti apa. Nah, saya rasa itu yang mungkin yang sama-sama lah ke depan. Baik, sepertinya ada telepon Pak Fuad dan juga Bang Reza, kita akan angkat terlebih dulu. Halo, selamat sore. Ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore juga, Bung Azed Akbar. Selamat sore. Ya, dari mana? Dari Yudi, Bung, di Anaypura. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Pertama saya sapa dulu, ya, teman nih, Pak Kemas Fuad, Kadis Perindak Provinsi Jambi yang saya hormati, dan ada Bung yang sudah tidak asing lagi, Bung Reza ya. Ini partner pemerintah nih yang memperkuat hortikultur kita di Jambi. Jadi ini harus ada reja-reja berikutnya sehingga pemerintah tidak pusing untuk mengelola hortikultur khususnya. Nah, kalau kita melihat informasi yang akurat baik dari nasional maupun lokal ya, informasi BMKG,
Itu sudah mulai dari 2023 dia menginformasikan sampai Januari ini, bahkan diprediksi Maret. Bahkan itu akan lebih lagi ke depannya. Itu adalah cuaca ekstrim, hujan yang begitu intensitasnya tinggi, El Nino, puting beliung, dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalau kita kembali ke Provinsi Jambi, ya kan ini berlaku nasional kalau kita bisa Provinsi Jambi. Dengan judul kita sore hari ini. Hujan itu kalau banjir kita tahu lah sendiri kan. Kasat mata bahwa memang betul banjir betul. Sawah tergenang. Hortikultura juga tergenang. Basuh cabai tadi yang keriting semua. Nah, kalau dia hanya kering, ekstrim sekali keringnya itu. Bahkan ya pemerintah juga harus siap dengan embung-embung. Jadi Bung Reza ini perlu sekali Pak buat di embung itu kalau kering. Dia susah nyari air itu kemana. Irigasi kita dibangun terus, tapi airnya tidak ada. Jadi perlu embung itu untuk cadangan air. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan. Jadi saya tidak menyalahkan pemerintah, tapi memang institusionalnya. Tapi saya yakin pemerintah ini kan dipimpin oleh Pak Fuad ini sudah punya pengalaman, punya TPIT yang begitu luar biasa menekan inflasi, apalagi menghadapi Lebaran nanti, saya yakin itu. Nah, kalau tugas kan sudah jelas itu, membuat masyarakat, pemerintah itu tidak cemas. Itu penting Pak Fuad. Pak Fuad ngomong jangan cemas masyarakat, jangan membeli barang seenak hati, sesuai kebutuhan baik, jangan takut. Nah, artinya bertanggung jawab kita pemerintah itu, bahwa memang betul bahwa kita itu menjaga harga pangan di atas head. Itu pertama. Yang kedua adalah menjaga pendistribusian barang, jangan dia nyimpang kemana-mana. Itu harus bertanggung jawab pemerintah. Lantas terakhir menjaga stok barang. Ada tidak stok itu di gudang? Nah, terakhir Pak Fuad, pesan saya karena menghadapi Lebaran nanti, dihadapkan dengan cuaca ekstrim ini, Pak Fuad harus hitung kebutuhan daging di Provinsi Jambi itu, di kota Jambi itu berapa. Kebutuhan cabai itu tolong Reza hitung itu seharinya berapa masyarakat Jambi itu. Kasih datanya ke Pak Fuad. Semua kebutuhan pokok itu harus dihitung. Sehingga Pak Fuad bisa menentukan, stok kita ini kurang. Stok kita ini berlebih. Hanya itu aja pemerintah itu. Kalau itu tidak dilakukan, terjadi inflasi, terjadi keributan di lapangan, terjadi kecemasan. Sederhana sebenarnya. Baik, Pak Yudi. Kerjasama banyak-banyak dengan Reza ini. Kalau kita tidak makan sayur nih. Baik, Pak Yudi. Jadi jangan disepelekan ini Reza ini harus dibentuk setiap kabupaten untuk partnershipnya pemerintah. Baik. Serta itu saya rasa mudah-mudahan ya dengan kepemimpinan Pak Fuad ini kita menghadapi Lebaran, nanti puasa aman, harga bisa ditekan, ya katakanlah memang naik, tapi kan tidak melambung di harga head. Baik, Pak Yudi. Dan tidak yang pelaku-pelaku nakal itu tolong diangkat ya karena hukum Pak. Jangan tanggung-tanggung kita. Karena ini mencederai masyarakat. Baik. Dia bermain di air keruh gitu kan. Baik, Orang terima kasih, sibuk, Pak Yudi. dia bermain di air keruh. Baik. Karena itu penting ketegasan pemerintah dari segi hukumnya gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita sudah menangkap poin dari pernyataan dari Pak Yudi tadi. Mungkin ada tanggapan atau respon yang disampaikan terlebih dahulu dari Pak Fuad. Silakan Pak Fuad. Ya. Baik, pastinya kita terima kasih sekali ya masukan dari Pak Yuli tadi, dan betul apa yang dikatakan beliau tadi bahwasanya memang harus kita inventarisir betul. Kita udah tahu ini kan polanya udah jelas, trennya kan setiap tahun kita tahu seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melaksanakan itu. Artinya kebutuhan daripada pasar ya terkait dengan bahan kebutuhan pokok tadi memang dari sekarang kita perhitungkan berapa kebutuhannya. Contohnya begini, kalau cabai merah kan jelas kita mengharapkan dari luar, subsidinya distribusinya dari luar. Kemudian juga mungkin bahkan telur mungkin. Kalau kita lihat nanti gimana, kita ke petani dulu lah, ke peternak, termasuk dagingnya juga ayam tadi kan. Kita lihat seperti apa. Nah, kan akan kelihatan tuh nanti berapa kemampuan dari petani, peternak ayam sama telur tadi untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan penuh ke depan atau 1,5 bulan ke depan nanti ya. Nah, itu kita prediksikan berapa. Nah, disitulah mungkin di kaminya seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kita akan mempersiapkan bagaimana skema yang kita buat untuk intervensi apabila memang betul-betul terjadi
kekurangan pasokan ya, Bung Reza ya. Nah ini mungkin pola ini yang memang harus kita kita lakukan. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti pasti dari tim TPID pasti kita punya skema yang melalui Disperindak dengan pendanaannya, pembiayaannya, tetapi kan tentunya proses atau skema ini yang memang harus seperti disampaikan Pak Yu tadi, kita sudah tahu di awal dulu, artinya apa yang akan kita lakukan sudah bisa diprediksi. Sebenarnya ini bukan tidak bisa diprediksi, tapi bisa diprediksikan lah. Mungkin kita bisa mengacu kepada data inflasi tahun lalu, ternyata seperti apa pada saat mau HBKN seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin data statistik terkait domisili masyarakat, mungkin juga kemudian masalah kemampuan daya beli masyarakat juga kita kaji juga seperti apa, sehingga nanti kita bisa ngambil kesimpulan berapa kebutuhan dan berapa yang akan kita persiapkan. Mungkin seperti itu. Baik, kalau dari Bang Reza, Bang, ada yang ingin disampaikan, Pak? Kalau untuk kita dari suplai ya, kami sudah memitrakan 3.400-an petani sayur lokal ya. Pak Kadis juga seprovinsi Jambi. Memang trennya sejak bulan Januari sampai per hari ini itu cuma sekitar 30% petani kita yang sedang tanam, Pak. Karena memang kondisi cuaca, kemudian juga agak diperparah dengan kelangkaan pupuk, Pak. Jadi memang kita teman-teman petani di bawah per tahun 2024 ini memang gelontoran pupuk subsidi itu mungkin belum stabil, kemudian juga ya udahlah setiap hari juga hujan, jadi memang petani-petani kami banyak alih profesi sementara nih Pak Kadis. Jadi memang kalau untuk per data kami untuk panen mulai dari bulan puasa sampai lebaran itu mungkin agak menipis, tapi kami juga udah koordinasi dengan teman-teman petani di Curup dan di Solo, ya mudah-mudahan mereka bisa backup untuk beberapa komoditi sayur. Karena beberapa minggu lalu sempat nih Pak, harga wortel sampai 30.000, 35.000 per kilo, karena memang ya petani kita nggak tanam dulu lah, pupuk lagi mahal, kemudian juga cuaca sedang kurang bagus. Jadi mudah-mudahan banyak juga teman-teman independen dari masyarakat yang bisa memberi masukan kepada kita seperti Pak Yudi, dan juga pemerintah juga mungkin memperhatikan ini pupuk subsidi sudah mulai sulit nih Pak di awal tahun ini, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi perhatian pemerintah, teman-teman petani bisa tanam lagi Pak gitu. Baik, berarti sejauh ini memang petani mengharapkan program-program bantuan untuk meningkatkan kualitas dari pertanian itu sendiri. Betul. Memang berarti untuk awal tahun ini sedikit menurun seperti itu, Pak. Iya. Baik, Pak, kalau misal tadi Bapak sebenarnya sudah membahas sedikit terkait dengan bagaimana melihat harga pasar dan lain. Sebenarnya ada instrumen khusus nggak yang digunakan seperti itu untuk menilai ketika harga ini bisa dikatakan sebagai harga yang akan melambung tinggi dan lain, sebagai bentuk tadi predictable-nya, Pak? Oh ya, baik. Ya, sebenarnya kalau instrumen khusus mungkin enggak lah ya, karena kan ini hasil daripada kesepakatan kita tim TPID ya, Bung Reza ya, TPID. Nah dari situlah kita kan udah berapa kali nih rapat juga dengan tim TPID, kita diskusikan langkah-langkah apa yang akan kita ambil dalam rangka kita menghadapi HBKN tadi. Nah mungkin kalau instrumen khusus sebenarnya nggak bisa juga, karena semua itu ada yang bisa diprediksi, ada yang nggak juga. Nah, tapi kita lihat, trennya sekarang kita dalam kondisi memang cuaca yang lagi dari ekstrim ke arah normal lah sekarang kayaknya ya, sudah ada ekstrim, mungkin nanti masuk ke bulan suci Ramadan mungkin agak normal menuju ke semoga saja tidak kekeringan kan begitu. Artinya kita udah tahu bahwasanya komoditi bahan pokok yang memang terpengaruh produksinya dengan cuaca itu harus kita antisipasi. Sudah jelas itu. Tadi kan Bang Reza kan ngomong sayur udah jelas, sekarang tren belum naik. Artinya kita sudah harus melihat daerah-daerah tetangga yang terdekat tentunya untuk meminimalisir harga. Bisa kita inventarisir untuk subsidi kita, ya distribusinya jelas mungkin dari Curup atau dari Solo atau dari mana yang terdekat. Nah ini kita inventarisir dulu. Nah ini saya rasa tidak ada instrumen khusus. Sebenarnya situasional juga kan. Itu artinya kan dari kawan-kawan juga sudah melihat ini, udah antisipasi. Kembali lagi memang sebenarnya kita kalau bicaranya memang sulit juga ya, ibaratnya berputarnya begitu-begitu aja, karena nggak bisa kita ngambil formula yang tepat, terkecuali kita cuaca ini bisa diprediksi. Tapi kalau sudah berbicara dengan cuaca kita nggak bisa diformulasikan betul, kita jadwal tanamnya tepat, tetapi pada saat tiba-tiba ekstrim masuk juga nggak bisa memenuhi kebutuhan. Artinya ya udah dalam situasional
artinya memang tim TPID ini memang betul-betul siap siaga saja, begitu menurut saya, Pak Reza ya. Kita harus siap siaga, harus benar-benar aware dengan situasi yang akan terjadi, sehingga dalam waktu cepat pun kita harus siap langkah apa yang harus kita ambil dalam mengantisipasi seperti itu. Sama dengan Pak Yudi tadi, udah bisa kita bapoknya, yang penting kita tahu bapoknya apa saja. Nah, kita lihat yang kalau akan terjadi kelonjakan harga daging ayam misalnya atau telur, kebutuhan lokalnya banyak, kemampuan produksi sedikit, daerah mana sebagai mengcovernya atau sebagai distribusi. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Baik, berarti terkait dengan pemetaan, sekali lagi terkait dengan pemetaan, kemudian sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan. Baik, kita akan lanjut lagi nanti ya Pak Fuad dan juga Bang Reza terkait dengan bagaimana sebenarnya menjaga stabilitas harga ini sendiri. Usai jeda kami masih akan kembali tetap dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas harga ini sendiri. Tadi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya elemen yang penuh seperti itu, tidak hanya berdiri sendiri dari Disperindak, kemudian juga dari pelaku usaha, tetapi juga beberapa segmen-segmen seperti itu. Baik itu kita juga memperkirakan bagaimana cuaca, kemudian juga terkait dengan Dinas Pertanian Hortikultura dan lain-lain yang akhirnya juga menjamin bahwa pasokan ini memang bisa penuhi seperti itu, tidak ada lagi kendala dan juga akhirnya tidak berdampak terhadap peningkatan harga. Walaupun memang mungkin tadi ada elemen-elemen yang kata Pak Fuad, ini tidak bisa diprediksi secara penuh ya Pak Fuad ya. Nah, kalau misalnya dari Bang Reza sendiri, tadi sudah Bang Reza menyampaikan juga dari pasokan dan lain-lain. Berarti memang sejauh ini Bang Reza sendiri pun juga sering melakukan pelaporan terkait hal-hal tersebut, mungkin dilaporkan kepada Disperindak atau unsur-unsur terkait seperti itu Bang? Oh iya. Kalau kita, Bang Azed, masih ya bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Dinas Pertanian dan Horti, kita masih sharing data. Jadi kita masih hampir setiap bulan sharing data dengan dinas terkait, petani kita bulan depan panen berapa banyak, panennya di mana, siapa aja yang panen, kita masih sharing data. Tapi ya memang yang selalu dikunci itu kan cuma cabai ya. Kalau kangkung orang nggak peduli sih sebenarnya. Cuman di cabai mereka butuh data yang lebih akurat dan juga lebih komprehensif. Kalau harapan saya sih memang ini harus terus dikolaborasikan ya. Kami sangat senang bekerja sama dengan sebagai partnernya pemerintah. Di hulunya ya karena memang rantainya masih sangat panjang, kami juga berharap betul-betul kesungguhan dari pihak pemerintah juga, seperti pupuk yang bersubsidi, kemudian juga pelatihan-pelatihan, kemudian juga edukasi kepada petani kami, terutama melalui penyuluh-penyuluh ya. Karena kalau kami sendiri yang menyuluh petani, rasanya effort kita sudah maksimal dan juga sumber daya kita sangat terbatas. Jadi penyuluh-penyuluh tadi mungkin bisa dipertajam lagi bagaimana data itu sangat penting ya. Kita harusnya punya satu bank data yang bisa diakses oleh seluruh instansi, termasuk bagian hilirnya dari Disperindak. Disperindak bisa lihat, kita minta data dong di bulan Maret siapa aja nih yang panen kentang. Jadi kita bisa sharing data. Oh, stok kentang kita di bulan Maret sekian. Disperindak bisa antisipasi. Di mana lagi nih yang bukan mitra kita yang bisa panen kentang, bisa kita antisipasi begitu ya. Karena jujur saja ya Pak Kadis, Bang Azed, perputaran ekonomi di Pasar Angsoduo di awal tahun sampai saat ini ya sudah hampir 2 bulan memang sangat lesu Pak. Kita melihat daya beli masyarakat sangat kurang, itu juga sangat berdampak ya, sangat berdampak pada distribusi barang. Kemudian juga lihat lapak-lapak di Angsoduo sudah mulai banyak yang kosong di 1-2 bulan terakhir. Kami berharap perhatian pemerintah kepada ekonomi mikro ya, rumah tangga, petani-petani kecil bisa menghidupkan kembali nih, bisa menghidupkan kembali bagaimana perekonomian di pasar-pasar rakyat bisa meningkat. Dan juga mohon kepada Pak Kadis dan juga tim-tim terkait nih, harga beras sedang jadi isu yang sangat panas nih Pak di sosial media dan juga di mana-mana di televisi ya, harga Pak. Bahkan kita masih sangat beruntung di Jambi ini, kita nggak ada antrian ratusan meter Pak untuk beli beras murah. Di provinsi lain masyarakat sudah mulai antri untuk ambil beras murah. Saya sangat percaya tim Bulog dan tim TPID di Provinsi Jambi distribusinya juga sangat baik kepada masyarakat. Saya lihat bagaimana batasan-batasan masyarakat bisa membeli di Bulog ya Pak.
bisa dibatasi, kemudian juga penekanan-penekanan di titik-titik masyarakat yang memerlukan itu saya rasa koordinasinya cukup baik. Jadi jangan sampai kita ada chaos nih di bulan puasa masalah harga beras karena saya nggak tahu Pak update terakhir bagaimana tim Disperindak menyiapkan OP terkait beras ya, terutama terkait beras karena beras ini faktor inflasi yang sangat tajam ya. Kenaikan Rp100 itu bisa berpengaruh berapa persen terhadap inflasi ya Pak ya, jauh di atas cabai. Jadi kita juga pengen sama-sama lah, kami juga pengen mendengarkan dari Disperindak bagaimana nih efek kerja nyata dari tim Disperindak dan TPID. Jangan sampai pasar ini bergejolak terutama dari beras gitu. Baik, berarti ini terkait dengan sejauh ini Pak, kita sudah tahu dalam waktu dekat dan juga kemarin sudah mulai menaik sampai hari ini pun juga harga kebutuhan pokok, salah satu tadi beras, kemudian lain. Langkah strategi yang akan diambil dalam waktu dekat untuk menjaga memang harga ini masih bisa ditekan lagi, kemudian juga pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat ini tetap bisa terpenuhi seperti itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti insya Allah di awal bulan Maret, ya artinya dia sudah mengawali lagi, belum masuk bulan suci Ramadan, tapi insya Allah nanti kita sudah melakukan OP atau bazar murah ya di beberapa titik. Oke, itu dimulai di tanggal 3 nanti. Artinya salah satu upaya kita seperti itu setiap tahun, tetapi mungkin tahun ini trennya agak lebih besar, kenaikan harga beras itu terasa sekali. Nah, artinya kita juga sudah mengantisipasi dengan kawan-kawan dari Bulog, kita sudah kerjasama secara keseluruhan untuk pemenuhan kebutuhan beras ini di bulan suci Ramadan sampai dengan minggu kedua setelah Syawal itu sudah kita persiapkan. Nah, kemudian juga untuk menekan harga. Ya tadi kita kebutuhan udah insya Allah pasti cukup ya, dari Bulog udah siap untuk itu. Nah, kemudian kembali lagi masalah harga. Harga mau tidak mau ini pasti akan naik. Kita lakukan OP juga justru itu intervensinya agak lebih kencang. Karena tahun lalu kita operasi pasar, kemudian laksanakan pasar murah, kita lakukan subsidi, harganya pasti lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Itu saya sudah melihat bahwasanya kenaikan harga itu cukup tinggi. Nah, tapi kan salah satu upaya untuk itu tadi kita lakukan pasar murah, tidak intervensi ke pasar Angsodo atau ke pasar Talang Banjar, tetapi kita langsung ke titik-titik sasaran. Ya, di 11 kabupaten kota, seprovinsi Jambi, di beberapa titik kecamatan yang sesuai dengan kita anggap, kita prediksi atau kita lihat dengan situasi yang memang mereka membutuh. Mungkin seperti di kota Jambi ini, mungkin daerah di kecamatan Danau Teluk atau Pelayangan, atau kemudian daerah yang kecamatan Jambi Timur yang padat begitu kan. Itu kita upayakan ada pemerataan lah untuk kita lakukan bazar murah. Artinya masyarakat bisa langsung datang ke lokasi, tidak harus ke pasar ya, Bang Reza ya. Ada beberapa kebutuhan pokok yang kita siapkan dengan harga yang terjangkau dengan masyarakat. Itu dengan bazar tadi. Nah, kemudian juga untuk yang di pasar tentu sudah kita antisipasi. Ya, kebutuhan sudah kita bisa prediksi karena memang lagi HBKN, tentulah kebutuhan pasti meningkat, beras dan lain-lain tadi. Nah, kita kerjasama dengan Bulog. Ini sudah insya Allah sudah ketersediaan mencukupi, tinggal lagi memang harga. Kalau memang nanti ternyata dengan bazar murah ini masih belum cukup, artinya kita harus tanda kutip terpaksa kita lakukan OP lagi di pasar induk, pasar besar, Angsodo maupun pasar Talang Banjar kalau berasnya tadi. Nah, tapi kalau kebutuhan lain seperti telur, kemudian tepung terigu segala macam itu saya rasa menaik juga, mungkin tidak terlalu melonjak. Yang paling penting itu kebutuhan pokok yang dasar sekali seperti beras dan juga penimbangan yang paling besar. Itu kan beras dengan cabai merah ini yang bikin kita kelimpungan. Cukup meroket ya, Pak. Iya, begitu dia naik Rp1, efeknya luar biasa terhadap inflasi. Seperti itu. Baik, berarti untuk kesediaan pasokan sendiri beras sampai sejauh ini udah menyiapkan berapa ton dan cukup begitu ya Pak? Udah cukup, udah. Bulog dengan kawan-kawan kita dari Bulog kita udah hitung kebutuhannya seperti apa dan Bulog sudah siapkan. Tinggal lagi kita distribusi yang paling penting sekali. Ya, distribusi pengaruh. Nanti jangan sampai tidak tepat sasaran. Nah, itu faktor lain lagi. Udah jelas ini kuantiti yang mencukupi. Nah, salah sasaran kita distribusi nanti akibatnya apa sih? Ada juga efeknya ke inflasi juga. Berarti memang diperkuat di daerah pengawasan terkait dengan nanti adanya OP dan lain seperti itu ya, Pak. Memang biasanya kalau misal sudah dilakukan OP, memang ada temuan-temuan apa saja Pak terkait dengan OP ini sendiri? Misalnya memang sudah dilakukan OP, ternyata ada beberapa yang tidak tepat sasaran, mungkin salah satunya, dan lain-lain. Adakah tidak temuan-temuan menarik yang mungkin bisa diantisipasi untuk tahun ini Pak? Tahun lalu ada, tapi hanya satu kasus, dan itu juga di kota.
Ya kalau di kota kan bisa kita langsung sikapi. Ya terus terang di pasar langsung dua Bung Reza. Beras. Kita sudah lokalisir di mana titiknya. Kewajiban mereka kan kita subsidi. Dia jual ke masyarakat dengan harga subsidi yang sudah kita kasih, kan mestinya begitu. Tetapi kan kita ada tim, kita pantau. Hari ini kita berikan komoditinya, kuantiti sesuai kebutuhan yang sudah kita tetapkan. Nah, sampai 2-3 hari ke depan kita pantau, kita monitor, kita lakukan penyamaran begitulah kira-kira, sehingga kita sebagai pembeli lah, konsumen. Ternyata harga yang dijual mereka tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan bersama. Nah, kita langsung ambil. Konsekuensinya begitu, dan dia tidak akan kita fasilitasi lagi. Mohon maaf ya seperti itu ya. Kadang-kadang sedikit agak tegas atau keras mungkin tanda kutip, agar ya mekanisme kerja yang sudah kita tetapkan ini bisa berjalan dengan baik kan. Toh untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kita, seperti itu. Berarti memang ada temuan kasus yang juga akhirnya ini akan diantisipasi lagi kembali tahun ini, ataukah ada temuan-temuan lain yang memang harus ditekan supaya tidak muncul ya Pak? Benar, ya? kita melibatkan tim TPID, terutama kawan-kawan dari stakeholder seperti Polda, kita ikut sertakan selalu seperti itu. Berarti unsurnya lengkap ya Pak, ya, untuk mengamankan harga kebutuhan pokok ini sendiri. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Fuad dan Bang Reza, kita tahan dulu, saya jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir terkait dengan menjaga harga dan stabilitas bahan pokok ini sendiri. Dan kita akan mendengarkan closing statement atau mungkin penyampaian pesan dan rekomendasi kepada masyarakat ataupun juga unsur-unsur terkait bagaimana menjaga harga ini tetap stabil menjelang hari besar keagamaan yang akan datang. Silakan Pak Fuad yang ingin disampaikan Pak Fuad. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk TVRI yang selalu mengundang kita untuk berbicara, berdiskusi bagaimana kita dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan pokok. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya, karena kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, HBKN juga Hari Raya Idul Fitri, saya hanya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Jambi lah ya, karena di sini penimbang inflasi atau semualah 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Bahwasanya mari kita sama-sama bijak dalam membeli ya, bijak dalam membeli atau menggunakan bahan kebutuhan pokok kita. Karena kalau kita tidak bijak, itu akan berdampak kepada ketersediaan. Sehingga belilah barang-barang kebutuhan pokok kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita beranggap nanti mengantisipasi sesuatu yang belum pasti, tetapi kita sudah membuat akan berdampak kepada sesuatu yang akan pasti terjadi. Artinya bijak dalam membeli, bijak dalam menggunakan kebutuhan pokok kita, sehingga dengan bijak tersebut kita bisa efisiensi juga, sehingga nanti ke depannya kita berharap hari Raya Idul Fitri, kemudian bulan suci Ramadan kita bisa lebih khusyuk beribadah. Nanti kita menuju kemenangan di bulan Syawal dengan tidak diganggu dengan pikiran-pikiran bahwasanya kita kekurangan bahan pokok. Jadi itu saja, mungkin saya berharap kita semua dengan bijak berbelanjalah, menggunakan uang kita untuk belanja memenuhi kebutuhan pokok seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fuad. Silakan Bang Reza, ada yang ingin disampaikan? Ya, kurang lebih sama dengan Pak Fuad. Jadi kita sama-sama mendengar bahwa pihak tim TPID dan Kepala Dinas Perindak menjamin stok kita aman sampai 2 minggu setelah Lebaran. Kita jangan panik buying. Jadi ya berbelanja seperti biasanya saja. Jangan ketakutan kekurangan stok kita aman. Panik buying malah menyebabkan kita akan stok kita jauh lebih cepat habis ya. Jadi kita sama-sama kawal, kita sama-sama lihat bagaimana nanti tim TPID melakukan operasi-operasi pasar. Kita sama-sama jaga kondusivitas menjelang bulan puasa, menjelang Lebaran. Belilah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga supply dan demand di pasar bisa terjaga dengan seimbang gitu. Jadi kita lewatilah masa-masa sulit ini, kita lewati masa-masa cabai mahal, beras mahal, insya Allah di habis Lebaran bisa normal kembali gitu.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kadis Perindak Provinsi Jambi, Bapak Kebas Fuad, dan juga Mas Reza nih selaku pelaku usaha dari pasar ini sendiri. Dan tadi menarik ya pemirsa dan juga saudara terkait dengan pembahasan kita pada hari ini memang terkait dengan harga kebutuhan pokok, kemudian menjaga stabilitas ini tidak hanya terkait dengan satu unsur, tapi kelibatan dan juga kolaborasi seluruh unsur, baik dari masyarakat, baik dari tingkat petani, pelaku usaha itu sendiri, dan juga nanti pendistributian dan juga pembeli dan lain-lain yang hingga akhirnya memang sama-sama tadi poin menarik adalah belilah sesuai dengan kebutuhan agar memang stabilitas harga ini sendiri bisa terjaga. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Hazar Akbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.